Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kosan yang kelihatan biasa-biasa aja ternyata nyimpen rahasia gelap yang nggak semua orang tahu? Malam ini gue bakal bawain cerita tentang sebuah kosan di Jakarta. Dari luar, kosan ini kelihatan cuma kayak bangunan lama tempat anak-anak perantauan tinggal. Tapi begitu pintunya ditutup, ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin dengan logika. Lampu yang tiba-tiba mati sendiri, suara langkah kaki padahal nggak ada orang, dan satu sosok, seorang perempuan yang selalu muncul di balkon hanya untuk menatapmu balik tanpa kata. Kosan itu sebenarnya nggak terlalu jauh dari pusat kota, tapi anehnya suasananya kayak beda dunia. Dari luar bangunannya kelihatan biasa aja, 2 lantai, cat dinding udah mulai pudar, pintu gerbang besi yang cat hitamnya terkelupas, dan halaman kecil yang diisi pot-pot tanaman kering. Orang lewat depan kosan mungkin gak bakal mikir ada yang aneh, cuma bangunan tua yang udah lama gak dibenerin. Tapi buat orang yang tinggal di dalam, suasananya gak pernah biasa. Raka inget banget pertama kali dia ngekos di situ. Dia baru dapat kerja di Jakarta dan nyari kosan murah. Temennya, Yoga, ngenalin kosan ini. Katanya murah cuy, deket kantor, gak ribet sama aturan jam malam. Raka yang waktu itu lagi bokeh, langsung oke aja. Toh pikirnya yang penting ada tempat buat tidur. Hari pertama masuk kosan, Raka langsung ngerasa hawa aneh. Bukan yang langsung, wah horor gitu. Tapi lebih ke rasa nggak nyaman yang susah dijelasin. Dari gerbang, dia bisa ngeliat lorong panjang menuju kamar-kamar yang berjajar. Lampu-lampunya remang, kayak sengaja dipasang bohlam buat kecil biar hemat listrik. Cat tembok kusam, ada bercak-bercak lembab di beberapa sudut. "Bu Lilis, kamarmu di lantai 2, pojok kanan," kata Bu Lilis, ibu kos yang udah agak sepuh tapi masih cerewet kalau ngomong. Mukanya ramah, senyumnya tulus, tapi entah kenapa Raka ngerasa ada sesuatu di matanya yang bikin dingin. Begitu dia naik tangga, suara kayu berderit nyaring banget. Tangga itu bukan tangga kayu, tapi semen yang udah lama kayaknya retak-retak bikin bunyi setiap diinjak. Raka nyeret koper kecilnya, nyampe ke pintu kamar, nomor 7. Dia buka dan ya biasa aja, ranjang besi, kasur tipis, meja belajar kayu yang udah agak lapuk, kursi plastik, jendela kecil yang langsung ngadep ke pohon mangga tua di halaman belakang. Tapi begitu masuk, hawa pengap langsung nyergap. Raka batuk kecil, kayak ada bau apek yang nempel di dinding. Dia buka jendela biar angin masuk, daun mangga goyang pelan kayak ngelambai ke dia. Malam pertama di situ Raka belum bisa tidur. Bukan cuma karena tempat baru, tapi juga karena suara-suara aneh. Dari kamar sebelah, kedengeran kayak ada orang jalan bolak-balik. Padahal pas sore dia sempet nanya ke Bu Lilis. Katanya kamar sebelah masih kosong. Raka pikir mungkin ada yang lagi ngecek atau ngerapihin barang. Tapi sampai jam 2 pagi, suara langkah itu nggak berhenti. Pelan, berat, kayak orang jalan sambil nyeret kaki. "Ah, mungkin tetangga," gumamnya, maksa nutup mata. Besoknya pas ketemu Yoga yang kebetulan juga ngekos di situ, Raka cerita, "Yog, sebelah kamar gue udah ada yang isi ya?" Yoga udirik aneh, "Kosong, Rak. Dari dulu kosong, gak ada yang betah di situ." Raka merinding, tapi dia tahan. Dia gak mau kelihatan penakut, apalagi baru sehari ngekos. Hari-hari berikutnya, kosan makin kelihatan jelas kalau memang punya atmosfer yang beda. Malam-malam lorong kosan suka berasa lebih panjang dari biasanya. Lampu kuning redup, bikin bayang-bayangan aneh di tembok. Kadang Raka ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari ujung lorong. Pernah sekali, waktu pulang lembur jam 12:30 pagi. Dia masuk kosan dan ngelewatin lorong itu sendirian. Dari arah tangga lantai 2, kayak ada sosok berdiri. Tinggi, diam, gak gerak. Begitu Raka ngedip, sosok itu udah gak ada.
Dia cerita lagi ke Yoga. Lu ngerasa aneh gak sih di kosan ini? Yoga ketawa kecut. Ya, namanya juga kosan tua. Tapi gue akuin sih, kadang ada suara-suara. Kamar nomor 5 katanya angker. Ada anak kos dulu yang sakit terus pulang kampung, gak balik lagi. Terus yang di sebelah kamar gue, itu katanya ada yang pernah bunuh diri di situ. Gue juga gak tahu pasti. Raka bengong. Pantas aja kamar itu kosong. Tapi yang bikin makin aneh, suara langkah di sebelah itu gak pernah berhenti. Sampai suatu malam, Raka kebangun karena suara gedebuk keras. Dia kira ada barang jatuh di kamar sebelah. Tapi begitu dia dengerin, bukan cuma suara jatuh. Ada suara kayak orang ketawa lirih, pelan banget, tapi jelas. Raka langsung merinding, selimutnya ditarik nutupin badan. Dia nahan nafas, gak berani gerak. Besok paginya dia nanya ke Bu Lilis. Bu, kamar sebelah ada yang ngekos ya? Saya sering dengar suara soalnya. Bu Lilis cuma senyum tipis. Gak ada siapa-siapa nak, kosong. Kamu jangan suka mikir yang aneh-aneh. Tapi malam itu Raka lihat sesuatu. Waktu dia lagi kerja di laptopnya, tiba-tiba jendela kamarnya bunyi. Dia nengok, jendela itu ngadep ke pohon mangga. Dari balik kaca buram, dia ngeliat kayak ada wajah putih pucat nempel. Matanya hitam kosong, mulutnya ketutup kain. Raka langsung loncat mundur dari kursi, jantungnya mau copot. Dia ucek-ucek mata, lihat lagi, kosong. Cuma ranting pohon mangga yang goyang. Itu pertama kali dia lihat penampakan di kosan itu. Malam pertama selalu jadi penentu kan. Kayak semacam tes awal, apakah tempat baru itu bisa nerima kita atau justru bikin kita nggak betah. Buat Raka, malam pertamanya di kosan ini udah kayak film horor level menengah ke atas. Jam 11 malam ketika dia akhirnya memutuskan buat rebahan. Badannya capek setelah seharian angkut barang, tapi matanya malah belum bisa merem. Lampu kamar sengaja dimatiin. Cuma ada cahaya redup dari luar jendela yang bikin bayangan perabotan terlihat samar di dinding. Awalnya biasa aja. Suara jangkrik di luar jendela lumayan bikin suasana adem. Tapi makin lama, makin jelas terdengar suara kayak langkah kaki dari lorong. Pelan banget. Seolah ada orang jalan bolak-balik. Paling anak kosan lain masih pada nongkrong. Dia coba cuek, tarik selimut sampai ke dada, putar badan menghadap tembok dan merem. Tapi justru pas itu, dia dengar sesuatu yang bikin matanya kebuka lagi. Suara ketukan, bukan di pintu kamarnya, tapi di dinding, tepat di sebelah tempat tidurnya. Dia langsung duduk tegak, deg-degan jelas. Dia nempelin telinga ke dinding. Mikirnya mungkin tetangganya lagi iseng atau apa. Tapi anehnya, dinding sebelah itu harusnya kosong. Pas dia sempat nanya ke Bu Lilis, kamar di sebelahnya belum ada penghuninya. Anjay, dia buru-buru ambil HP, nyalahin flashlight dan mengarahin ke dinding. Kosong, gak ada apa-apa. Tapi suara ketukan tadi berhenti. Dia coba tenangin diri. Udahlah, mungkin tikus. Itu alasan paling logis biar kepalanya gak makin mumet. Sekitar jam 11:30-an, Raka akhirnya bisa merem juga. Tapi tidurnya gak nyenyak. Di antara setengah sadar dan mimpi, dia ngerasa kayak ada yang duduk di ujung kasurnya. Bunyinya jelas. Kasur yang dia tidurin kayak ketekan sesuatu. Bikin pegasnya bunyi pelan. Matanya setengah terbuka. Pandangannya burem. Dan di sana, samar-samar dia lihat sosok putih duduk membelakanginya. Tingginya nggak wajar, hampir nyampe plafon. Raka refleks tarik selimut sampai nutup kepala. Nggak berani nengok lagi. Besok paginya, pas bangun, semua kayak normal. Nggak ada bekas kasur keteken, nggak ada tanda-tanda orang masuk. Tapi satu hal yang bikin Raka makin nggak tenang. Selimut yang semalam dia pakai buat nutup kepala
Posisinya sekarang udah rapi dilipet di kaki kasur. Dia nggak pernah ngerapiin selimut kalau bangun tidur. Habis beres-beres seadanya, Raka akhirnya bisa rebahan di kasur tipis yang dia gelar di lantai kamar. Lampu neon putih di atas agak redup, kipas angin berdengung pelan, dan suara motor dari jalan depan kosan masih terdengar samar-samar. Rasanya lumayan lega punya tempat tinggal baru, meskipun sederhana banget. Tapi anehnya, bukannya langsung ketiduran, mata Raka malah tetap melek. Dia bolak-balik, ganti posisi tidur, tapi tetap nggak bisa merem. Ada rasa ganjil yang bikin gelisah sendiri. Jam di HP udah menunjukkan pukul 1.30. Kosan udah sepi total. Semua kamar kayaknya udah pada tidur. Sesekali terdengar suara tikus di langit-langit atau suara angin gesek daun pohon di luar. Tiba-tiba terdengar suara lirih. Raka langsung menahan napas. Itu suara ketukan, jelas banget, tapi pelan, kayak ada orang ngetuk pintu dengan jari. Dia refleks menoleh ke arah pintu kamar. Kosong, nggak ada bayangan, nggak ada tanda-tanda orang. Raka mencoba berpikir positif. Mungkin angin, atau kayu pintunya memuai kena dingin. Dia menarik selimut sampai ke dada, pura-pura cuek. Tapi beberapa detik kemudian, kali ini lebih jelas, lebih lambat, kayak sengaja dibuat supaya dia dengar. Raka langsung duduk pelan, mata nggak lepas dari pintu yang tertutup rapat itu. Jantungnya mulai deg-degan. Dengan suara setegar yang dia bisa, Raka pelan-pelan bertanya. Siapa? Sunyi. Nggak ada jawaban. Dia memberanikan diri berjalan pelan ke pintu. Tangan gemetar, keringat dingin mulai keluar. Raka menempelkan telinga ke daun pintu. Hening. Dia jongkok, mencoba mengintip dari celah bawah pintu. Gelap total. Gak ada bayangan kaki, gak ada apa-apa. Akhirnya, Raka mundur pelan, berusaha menenangkan diri. Udahlah, jangan panik, paling anak kos iseng. Dia rebahan lagi, selimut ditarik sampai nutup kepala. Pasang musik kecil dari HP biar agak tenang. Baru aja mau merem, suara gagang pintu diputar pelan. Mata Raka langsung melebar. Bulu kuduknya berdiri semua. Pintu itu benar-benar goyang sedikit, padahal dia yakin sudah mengunci tadi. Detik itu juga, dia cuma bisa meluk bantal kencang dan berbisik sendiri. Tolong, jangan sekarang. Besok aja kalau mau kenalan. Untungnya, beberapa detik kemudian suara itu berhenti. Tapi Raka tetap gak bisa tidur sama sekali sampai subuh. Mata merah, badan lemes. Itu baru malam pertama. Dan dia mulai sadar, kosan ini gak bakal ngebiarin Raka hidup tenang begitu aja. Malam itu, Raka ngerasa semua ketenangan di kosan kayak udah hancur gara-gara kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Dari suara ketukan di kamarnya sendiri, bayangan samar di kaca, sampai pintu yang kadang bergerak sendiri. Dia coba nganggap semua itu cuma kebetulan. Tapi ternyata, kejadian aneh itu gak berhenti begitu aja. Sekitar jam 2 pagi, Raka lagi tiduran sambil main HP. Lampu kamar udah dimatiin, cuma nyala lampu meja kecil biar gak terlalu gelap. Angin dari kipas angin muter pelan, bikin suasana kamar makin hening. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari lorong kosan. Langkahnya pelan banget, kayak diseret. Raka langsung berhenti scroll HP, kupingnya fokus ke arah pintu. Ah, mungkin anak kosan baru pulang, pikirnya. Tapi anehnya, langkah itu gak kayak langkah manusia normal. Gak ada irama jelas, lebih terdengar seperti bunyi sesuatu yang berat diseret. Raka nekat ngintip lewat jendela kecil di pintu. Dari situ bisa kelihatan sebagian lorong. Tapi kosong. Lampu lorong redup bikin suasana makin creepy. Dia balik lagi ke kasur, berusaha cuek. Tapi gak lama, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat ke arah kamar Raka. Jantungnya mulai berdebar. Dia tarik selimut sampai nutup badan, walau setengah sadar kalau itu gak bakal ngelindungin dia dari apapun. Dan bener aja, tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Hening. Jantung Raka deg-degan. Dia nahan napas,
Kuping fokus banget. Ada suara napas berat, kayak orang ngos-ngosan. Persis dari balik pintu kamar. Raka merinding satu badan. Dia pengen teriak, pengen kabur, tapi badannya kaku. Selama beberapa detik dia cuma bisa diem menunggu apa yang bakal terjadi. Lalu ada yang ngetok pintu kamar. Pelan. 3 kali. Raka langsung keringet dingin. Dia tahu jelas itu bukan anak kosan lain. Siapa juga yang mau ngetok kamar orang jam segini? Dia coba tenang, ambil napas pelan, lalu pelan-pelan bilang, "Siapa?" Nggak ada jawaban. Dia coba lagi, agak keras. "Siapa di luar?" Tetap nggak ada jawaban. Tapi suara napas berhenti itu masih jelas terdengar dari balik pintu kamar. Raka langsung bangun, nekat ambil sapu yang ditaruh di pojokan kamar. Dengan tangan gemetar, dia maju pelan ke pintu, menempelkan telinga ke daun pintu. Hening. Dia jongkok, mencoba mengintip dari celah bawah pintu. Gelap total. Nggak ada bayangan kaki, nggak ada apa-apa. Akhirnya Raka mundur pelan, berusaha menenangkan diri. Udahlah, jangan panik, paling anak kos iseng. Dia rebahan lagi, selimut ditarik sampai nutup kepala. Pasang musik kecil dari HP biar agak tenang. Baru aja mau merem, suara ada yang lompat pelan di latas kamarnya. Persis langit-langit. Dia otomatis ngeliat ke atas, tapi kosong, nggak ada apa-apa. Cuma di pojokan kamar, ada bayangan hitam samar, kayak sosok orang yang lagi berdiri. Pagi itu, Raka nggak bisa tidur sama sekali. Dia cuma duduk di kasur, megang sapu, natap pintu, nunggu waktu cepet-cepet terang. Hari itu kosan terasa agak tenang. Raka masih gemeteran abis malam sebelumnya, tapi dia coba bersikap biasa. Teman-temannya, Reza, Nadia, sama Dita juga kelihatan usaha buat normal. Ngobrol santai di ruang tengah atau di balkon. Tapi jelas ketakutan masih nempel di udara. Raka duduk di sofa ruang tamu sambil nyeruput teh hangat. TV nyala pelan, cuma suara latar. Reza lagi di kamar, mungkin main game atau dengerin musik. Sementara Nadia sama Dita asik ngobrol di balkon. Dia coba tenangin diri. Oke, mungkin semua kejadian kemarin cuma kebetulan. Gue banyakan mikir kali ya. Tapi rasa lega itu nggak bertahan lama. Pelan-pelan terdengar ketukan samar. Raka langsung tegak. Awalnya dia pikir suara itu dari kamar Reza atau tetangga atas. Tapi makin lama, ketukan itu terdengar teratur. Kayak datang dari dinding di sebelah sofa tempat dia duduk. Dia menoleh, dinding itu sekat dengan unit kosong di sebelah. Raka ingat, beberapa hari lalu dia sempat lihat kuncinya masih tersegel di kantor manajemen. Ketukan berhenti, hening. Lalu terdengar bisikan. Pelan banget, kayak ada yang menempelkan mulut ke dinding. Buka, buka. Raka langsung merinding. Teh di tangannya hampir tumpah. Dia tempelin telinga ke dinding, nyobain yakin itu beneran. Bener aja, ada suara samar. Kayak orang ngomong tapi teredam. Buka pintunya, aku di sini. Bulu kuduknya langsung berdiri. Dia buru-buru bangun dan manggil Reza dari kamar. "Zah, sini cepetan." Reza keluar dengan wajah bingung. "Kenapa lagi, Rah?" "Dengerin deh, ada suara dari dinding ini." Raka nunjuk. Reza tempelin telinga. Sesaat dia geleng. "Nggak ada apa-apa, paling suara pipa atau tetangga atas." "Bukan, Zah, aku jelas dengan ada orang ngomong, kayak minta dibukain." Reza mau jawab tapi tiba-tiba 3 ketukan keras nendang dinding. Raka sama Reza spontan mundur. Nadia sama Dita yang dengar ribut dari balkon langsung masuk. "Ada apa sih?" Nadia panik. Raka nunduk dinding. "Dari situ, ada orang." Semua terdiam. Hening. Reza beraniin diri ketok balik sekali. "Halo?" Jawaban datang. 3 kali, cepat dan keras. Wajah mereka langsung pucat. Dita mulai nangis kecil, Nadia nguntuk mulutnya, ketakutan. Raka pegang lengan Reza erat-erat. Dia sadar
Apapun yang ada di balik dinding itu jelas bukan manusia. Raka coba tenang tapi jantungnya nggak berhenti deg-degan. Dia nggak bisa berhenti mikirin siapa atau apa yang tinggal di unit kosong itu dan kenapa mereka diganggu sampai segitunya. Malam itu, udara di koridor kosan berasa lebih dingin dari biasanya. Angin pelan nyelip di sela-sela dinding padahal semua jendela udah rapet. Raka lagi duduk di sofa ruang tamu tapi matanya nggak bisa lepas dari unit kosong di ujung lorong. Unit 1704. Sejak pertama pindah, Raka perhatiin unit itu selalu terkunci rapat. Lampunya nggak pernah nyala, papan nama kosong. Tapi beberapa kali dia sempat dengar suara aneh dari balik pintu itu. Kayak langkah kaki diseret atau bisikan samar. "Zah, kamu yakin gak ada orang di unit itu?" Raka tanya sambil jalan pelan ke arah lorong sambil menekan telinga ke pintu. Reza yang ikutan cuma ngangkat bahu. "Gue udah tanya saat pam bawah, katanya unit itu kosong bertahun-tahun. Dulu sempat ada yang sewa, tapi cuma sebentar terus ditinggalin gitu aja." Raka nelen ludah. Ada sesuatu yang berasa salah. Tangannya refleks menyentuh gagang pintu, dingin banget, kayak es. Dia coba putar tapi jelas terkunci rapat. "Jangan asal buka, Rah," bisik Reza nahan tangannya. Kalau beneran kosong, mending biarin aja. Tapi rasa penasaran Raka makin gede. Dia menunduk, ngelihat celah kecil di bawah pintu. Anehnya, ada cahaya redup kemerahan dari dalam, padahal harusnya kosong. "Zah, lihat deh," ucap Raka pelan sambil nunjuk cahaya itu. Reza jongkok, ikut ngintip. Matanya melebar. Itu apa? Kok bisa ada cahaya dari dalam?" Mereka saling pandang, terus mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, Raka hampir jerit, tapi Reza cepat nutup mulutnya. Mereka berdiri beku di lorong yang sepi. Ketukan berhenti, diganti suara kayak keluar dari tenggorokan yang kering. Bulu kuduk Raka langsung merinding. Dia ngerasa hawa dingin menusuk sampai ke tulang. "Ra, ayo pergi," bisik Reza, narik tangannya. Tapi sebelum mereka bisa jalan, terdengar bunyi kunci berputar dari dalam. Pintu itu perlahan berderit, terbuka dikit. Dari celahnya, bukan wajah manusia yang kelihatan, tapi kain putih kusam, lusuh kayak kafan. Raka lemes seketika, jantungnya berdegup kencang. Pintu itu tiba-tiba nutup lagi. Sampai mereka kaget loncat. Sunyi, hanya detak jantung mereka yang kedengeran. Raka dan Reza saling pandang, sama-sama pucet. Reza genggam tangan Raka erat. "Kita harus cari tahu, Ra. Tapi jangan sekarang. Tempat ini jelas bukan kosong." Raka cuma bisa angguk. Ada takut, ada penasaran. Tapi satu hal jelas di kepalanya. Unit 1704 menyimpan sesuatu yang lebih gelap daripada sekedar ruang kosong. Dan yang paling bikin merinding, siapa atau apa yang ada di balik pintu itu. Malam itu kosan terasa beda banget. Angin biasanya cuma berdesir pelan lewat jendela, tapi sekarang kayak ada yang muter-muter di lorong, bikin pintu kamar gue bergetar pelan. Gue langsung tutup jendela rapet-rapet, tapi hawa dingin tetap nyusup. Gue narik selimut sampai ke leher, menggigil. Reza yang masih bangun duduk di samping gue, asik mainin ponsel sambil nonton video, coba alihin rasa takut. Tapi tiba-tiba, ponselnya bergetar sendiri, terus mati. "Loh, baru dicas tadi," katanya bingung. Di luar kamar terdengar langkah kaki. Gue langsung duduk tegak di ranjang. Nadia dan Wawan di kamar sebelah juga kebangun saling pandang panik. "Lo denger nggak?" bisik Nadia. "Dengar, kayak orang jalan pelan banget," jawab Wawan. Kita semua menahan nafas. Langkahnya berhenti tepat di depan kamar gue. Sunyi, hanya detak jantung kita yang kedengeran. Tiba-tiba, gagang pintu kamar gue bergerak. Berputar pelan, kayak ada yang nyoba masuk. Gue langsung nutup mulut, menahan teriak. Reza cepat maju, nahan pintu pakai badan. "Bantu tahan," katanya keras. Tapi pintu kayak ditekan dari luar, bergetar hebat, engselnya nyaris copot. "Anjir, kuat banget," seru Reza. Keringat dingin netes di dahinya. Di tengah kepanikan itu, terdengar suara bisikan dari luar pintu. Serak, berat, dari tenggorokan yang terdengar rusak. "Tolong, bukain pintunya." Gue, Nadia, Wawan, dan Reza semua beku.
Suara itu nggak manusiawi. Terlalu parau, terlalu dekat. Kayak langsung di telinga kita. "Ini bukan orang," bisik Nadia. Matanya udah berlinang. Pintu berhenti bergetar. Sunyi lagi. Tapi dari celah bawah pintu, gue bisa lihat sesuatu bergerak. Bayangan kaki, tapi nggak kayak manusia. Lebih mirip kain putih panjang yang ngereret di lantai. Gue langsung sadar, sosok yang sering dibicarain penghuni lama kosan. Pocong. Yang bikin bulu kuduk gue berinding, kain kafan itu kelihatan basah. Ada cairan gelap ngerembes masuk ke lantai kamar. Wawan menutup mulutnya, hampir muntah. Nadia pegangan sama gue sambil nangis. Reza masih nahan pintu, wajahnya pucet masih. Tiba-tiba, pintu berhenti ditekan. Bayangan itu hilang, sunyi. Kita cuma bisa saling pandang, tegang, nafas nggak karuan. Detik demi detik berlalu, sampai terdengar suara gedoran keras dari ujung lorong. Kayak ada yang nabrak dinding berulang-ulang. Suara itu menggema ke seluruh lantai. Lampu lorong kedip-kedip. Gue menutup telinga, takut tapi nggak bisa ngelawan. Malam itu berasa nggak ada ujungnya. Kayak waktu berhenti, dan kita terjebak sama sesuatu yang jelas nggak ada di dunia ini. Malam itu, mereka sepakat buat tidur bareng di satu ruangan. Ruang tamu kosan jadi markas dadakan. Kasur lipat dan selimut seadanya dibentangin di lantai. Setelah kejadian pintu kamar yang kebuka sendiri dan sosok pocong yang muncul samar, nggak ada satupun dari mereka yang berani tidur sendirian. Raka duduk di pojokan sambil narik selimut ke dagu. Matanya menatap tembok sambil coba tenangin diri. Reza coba bikin suasana lebih ringan dengan muter lagu pelan dari ponselnya. Tapi entah kenapa, suara musik itu terdengar aneh, kayak bergema dari mana-mana. Rini sempat menoleh ke dinding, merasa musik itu nggak cuma keluar dari speaker, tapi seolah ada yang ikut nyamain. "Lu denger nggak sih?" Rini bisik sambil menatap Nadia. Nadia cuma ngangguk pelan. Kayak ada yang nyanyi dari balik tembok. Mereka buru-buru nurunin volume musik. Sunyi sebentar, tapi nggak lama terdengar suara perempuan lirih, serak, ikut nyenandungkan lirik lagu yang tadi diputar Reza. Semua langsung menegang. "Reza, matiin lagunya sekarang." Yuda disis panik. Begitu lagu dimatikan, suara itu juga berhenti. Hening. Cuma beberapa detik, lalu terdengar ketukan pelan. Dari balik dinding di sebelah sofa tempat Dita duduk. Dita spontan loncat mundur, wajah pucat pasi. "Gila, itu benar-benar dari belakang gue tadi." Ketukan itu makin cepat, lalu berhenti mendadak. Dari balik dinding terdengar napas berat. Panjang, lambat, dan jelas banget dekat mereka. Raka menatap Rini yang juga menahan napas dan berkata dalam hati, "Ini nggak mungkin tetangga. Ini masih bagian kosan kita." Mereka saling pandang, ketegangan memenuhi ruangan. Yuda mengambil senter kecil, mulai mengetuk balik ke dinding, seperti menantang sesuatu. Balasannya datang lebih cepat, 3 ketukan beruntun. Semua mundur serentak, tubuh tegang karena jelas itu bukan suara acak. Ada sesuatu di balik dinding yang nyoba komunikasi. Lalu terdengar suara perempuan lagi. Bukan nyanyi, tapi gumaman. Keluar, keluar, keluar. Reza langsung berdiri, wajah pucat pasi. Gue nggak kuat. Sumpah, ini udah nggak make sense. Sebelum mereka sempat bereaksi, lampu ruangan kedip cepat. Sekejap, cahaya senter Yuda mati. Dari kegelapan, suara ketukan berpindah. Kali ini terdengar dari dinding lain, seolah mengitari mereka. Kayak ada yang ngurung kita. Bisik Nadia, suaranya gemetar. Mereka otomatis berkumpul di tengah ruangan, badan saling rapet, napas saling bersahutan. Dan di antara desah itu, samar-samar terdengar suara ketawa pelan dari arah dapur. Suara yang dingin menulari rasa ngeri ke dalam dada masing-masing. Raka menggenggam selimut lebih erat, menahan tubuhnya yang gemetar
sambil menatap gelap di sekeliling mereka. Malam itu jelas tak akan mudah lewat. Mereka semua berkumpul rapat di tengah ruangan, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Malam itu terasa beda sejak awal. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, bikin pepohonan di sekitar kosan berderak kayak tulang tua yang retak. Lampu-lampu koridor berkedip-kedip, seakan berjuang biar nggak padam. Raka duduk di pojokan ruang tamu, matanya melotot ke arah jendela sambil narik selimut ke dagu. Dia ngerasa setiap malam yang lewat, ketegangan makin berat. Kadang susah banget bedain mana yang nyata, mana cuma imajinasi. Di kamar sebelah, Rini berdiri di jendela, natap keluar dengan tatapan kosong. Pandangannya tersangkut di pantulan kaca. Tapi kali ini, ada yang nggak bener. Bayangan di kaca nggak ngikutin gerakannya. Saat Rini menoleh ke kanan, pantulannya malah menoleh ke kiri. Saat berkedip, pantulan itu tepak menatap dengan mata terbuka lebar. Jantungnya langsung deg-degan. Dia mundur beberapa langkah, tapi pantulan itu tersenyum. Senyum lebar yang nggak pernah ada di wajah Rini. Astagfirullah, bisiknya, buru-buru nutup tirai. Tapi rasa takut itu nggak hilang. Raka bisa ngerasain ketegangan itu nyebar ke seluruh ruangan, seakan ada sesuatu yang terus mantau mereka. Di kamar sebelah, Reza dan Nadia juga mulai resah. Suara ketukan muncul lagi, kali ini lebih keras dan lebih teratur. Kayak kode yang disengaja dikirim. Reza coba cuekin, tapi Nadia malah mendekat, nempelin telinga ke dinding. Reza, denger nggak? Kayak ada orang nangis di balik dinding. Bisiknya, wajahnya pucat. Reza ikut mendekat. Memang ada suara tangisan perempuan, lembut, panjang, penuh kesedihan. Tapi anehnya, suara itu nggak terdengar dari jauh, seakan tepat di balik dinding tipis kamar mereka. Tanpa pikir panjang, Reza nendang dinding sekali. "Heh, siapa di sana?" Tangisan berhenti. Hening. Tapi cuma sebentar. Gantian muncul suara tawa perempuan, pelan, dingin, dan mengerikan. Nadia mundur ketakutan, wajahnya pucat. "Reza, ayo keluar dari kamar ini, sekarang juga." Reza ngedekup cepat. Mereka buka pintu, keluar ke lorong. Tapi lorong gelap gulita. Satu-satunya cahaya datang dari ponsel Reza yang dinyalain. Di kamar lain, Wawan dan Dita juga ngerasa aneh. Dari tadi terdengar suara langkah kaki di lorong depan kamar mereka. Sepatu menyeret di lantai. Tapi saat mereka ngintip lewat lubang pintu, lorong kosong. "Jangan-jangan itu penghuni lain," kata Dita coba tenangin diri. "Tapi suara langkahnya muter-muter dari tadi, Dit. Kayak nggak selesai-selesai," jawab Wawan, serius. Mereka mutusin buat diem di kamar. Tapi suara itu makin dekat, makin jelas. Sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu mereka. Sunyi, tak ada yang bergerak. Dita menahan nafas, remas tangan Wawan. Perlahan, terdengar napas berat dari balik pintu. Berat, dalam, jelas-jelas bukan manusia. Akhirnya, keenam orang itu kumpul di ruang tengah. Gak ada yang berani tinggal sendiri. Mata mereka merah, kantung hitam menonjol karena beberapa malam gak bisa tidur tenang. "Aku gak ngerti lagi," kata Yuda suara serak. "Kosan ini gak normal. Aku udah cari di internet. Katanya kosan ini dulu pernah ditutup bertahun-tahun. Ada kasus kebakaran, ada yang bunuh diri massal. Ceritanya beda-beda, tapi intinya sama, angker banget." "Terus, kita harus gimana?" tanya Nadia, suaranya gemetar. Hening sebentar, semua menunduk, gak ada jawaban pasti. Rini angkat bicara. "Apapun yang terjadi, kita harus bertahan bareng. Jangan ada yang sendirian lagi. Semakin kita sendiri, semakin gampang mereka mendekatin." Semua mengangguk setuju, tapi di hati masing-masing ada rasa takut yang lebih besar. Bagaimana kalau sosok-sosok itu bukan cuma mendekat, tapi sudah ada di ruangan itu? Tiba-tiba, terdengar suara kursi kayu geser pelan dari ujung ruang tengah. Semua kepala menoleh. Kursi yang tadinya kosong, bergerak sendiri, seakan ada yang baru duduk di situ. Tapi kursi itu tetap kosong. Yang terdengar cuma suara berbisik. Kamu tidak sendirian. Raka menelan ludah, matanya melotot menatap kursi kosong itu. Semua tubuh mereka menegang. Malam itu suasananya beda banget dari biasanya. Dari sore, udara udah terasa lebih dingin. Angin yang lewat jendela bawa aroma tanah basah dan bau aneh kayak kain yang lama dikubur. Raka duduk di pojokan ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah halaman kosan yang gelap, sambil narik selimut ke dagu. Rini berdiri di balkon. Tatapannya kosong, seakan menembus kegelapan di bawah. "Ada sesuatu yang bakal terjadi malam ini," katanya pelan. Reza mendekat, menepuk tangan Rini.
Aku juga ngerasain itu. Dari tadi bulu kudukku nggak turun-turun. Di ruang tamu, Nadia dan Dita duduk berdempetan, wajahnya pucat dan kelelahan. Yuda mondar-mandir nggak karuan. Sementara Wawan coba nyalain TV tapi layar nggak bisa nyala. Padahal listrik nggak mati. Aku nggak tahan kalau cuma nunggu doang, teriak Yuda. Kalau emang ada sesuatu yang mau muncul, tunjukin aja sekalian. Baru aja kata-kata itu keluar, lampu ruang tamu kedip-kedip cepat. Suara keras kayak barang jatuh terdengar dari kamar ini. Semua langsung menoleh. Anjing, itu dari kamar Murin, kata Dita sambil nutup mulut. Rini menelan ludah. Jantungnya deg-degan. Ia tahu malam ini mungkin bakal jawab semua pertanyaan. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar, yang lain mengikuti dari belakang. Begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung nyerang. Jendela terbuka lebar. Tirai berkibar liar padahal nggak ada angin. Di sudut ruangan, berdiri bayangan tinggi membelakangi mereka. Ya Tuhan! Nadia hampir pingsan. Bayangan itu pelan-pelan menoleh. Wujudnya nggak jelas. Campuran manusia dan kain putih kotor yang menempel di tubuhnya. Wajahnya kabur, kayak ditutupi kabut pekat. Semua mundur beberapa langkah. Tapi Rini berdiri diam, tubuhnya kaku, menatap sosok itu. Seolah makhluk itu menatap balik, tepat ke dalam jiwanya. Suara berat dan dalam keluar dari makhluk itu seperti dari perut bumi. Pergi sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, pintu kamar menutup keras. Semua panik, teriak, dorong-dorong pintu, tapi nggak bisa. Rini yang masih di dalam. Ready! Teriak Reza sambil menghantam pintu. Di dalam kamar, Rini gemetar, ketakutan. Tapi ada rasa harus diam, bukan melawan. Ia ingat ucapan seorang penghuni lama yang pernah ia temui. Kalau kamu dengar suara itu, jangan lawan, dengarkan. Rini tarik napas dalam-dalam. Siapa kamu sebenarnya? Suaranya bergetar. Makhluk itu bergerak mendekat. Kain putih di tubuhnya berjatuhan kayak abu. Ruangan makin dingin. Tapi anehnya, Rini merasa sedikit tenang. Aku bukan musuhmu. Aku terikat di sini. Suaranya makin jelas, walau serak. Kosan ini bukan tempat biasa. Ada janji lama, darah yang ditutup-tutupi. Mereka yang tinggal jadi korban. Aku cuma penjaga. Kau harus keluar sebelum semua ditutup selamanya. Tiba-tiba, lantai kamar bergetar. Suara retakan terdengar dari bawah tanah. Lampu meledak satu persatu. Semuanya menjadi gelap total. Di luar kamar, Reza, Nadia, Dita, Wawan, dan Yuda berhasil mendoblak pintu. Tapi kamar kosong. Rini nggak ada. Sosok kain putih juga nggak ada. Hanya jendela terbuka, tirai berkibar pelan. Rini! Teriak Reza histeris. Mereka cari ke seluruh sudut kosan tapi Rini nggak pernah ketemu. Keesokan harinya, kosan resmi ditutup tanpa penjelasan. Semua penghuni dipindahkan, termasuk Reza dan teman-temannya. Bertahun-tahun kemudian, nggak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan Rini malam itu. Sebagian orang percaya, ia dibawa makhluk gaib kosan. Sebagian lagi yakin, ia sengaja menghilang, menutup kisah ini selamanya. Yang pasti, kosan itu masih berdiri, kosong dan gelap. Beberapa jendela kadang terlihat terbuka sendiri di malam hari. Dan kalau seseorang berani melihat lama, akan terlihat bayangan perempuan di balkon lantai atas, menatap sunyi ke jalan raya. Mirip Rini. Reza, Yuda, Nadia, Wawan, dan Dita sendiri nggak pernah bisa lupain malam-malam horor itu. Mereka masing-masing pindah ke tempat baru, tapi rasa takut itu terus nempel. Kadang mereka masih mimpiin Rini, berdiri di balkon, menatap kosong ke jalan raya, seolah nunggu sesuatu. Beberapa tetangga lama bilang, kadang terdengar suara ketukan atau tangisan dari lantai atas, walaupun kosan resmi udah kosong bertahun-tahun. Ada juga yang bilang, kalau mereka terlalu lama menatap jendela di lantai atas, bayangan perempuan itu muncul di balkon, menatap sunyi, tanpa kedip. Tidak ada yang tahu pasti siapa atau apa yang menghuni kosan itu sebenarnya. Tapi satu hal jelas, tempat itu bukan cuma gedung tua. Ada sesuatu yang tersisa di dalamnya. Sisa dari janji lama,
dari darah yang pernah tumpah, dan dari Rini yang entah pergi kemana.